menyediakan unsur hara seperti air, mineral, bahan organik, dan udara tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, proses pembentukan tanah di sini itu membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan berjuta tahun yang lalu. Pembentukan tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti batuan induk, organisme, waktu, dan topografi. Pembentukan tanah diawali dari pemecahan batuan dari material lainnya menjadi bagian-bagian kecil dari permukaan bumi. Dibutuhkan waktu jutaan tahun bagi batuan untuk berubah menjadi tanah. Batuan menjadi tanah karena proses pelapukan, hancurnya batuan menjadi tanah, dan hal ini diakibat oleh cuaca, iklim, dan juga curah hujan. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang horizon, di mana horizon ini adalah lapisan-lapisan dari tanah, di mana tanah ini memiliki 5 lapisan, yaitu ada horizon O, horizon A, B, C, dan R. Baik, ini ada gambar, Ibu tempel ya di sini. Ya, Bu. Apakah nampak anak-anak? Nampak. Nampak, Bu. A, E, B, C, R. Baiklah, Ibu akan menjelaskan di mana ini adalah horizon O, di mana horizon O ini merupakan horizon yang mengandung banyaknya mineral yang dihasilkan dari pelapukan dan pembusukan tanaman atau daun-daun yang jatuh berguguran. Lapisan yang mengandung humus yang memiliki warna agak gelap cenderung hitaman. Nah, di horizon O ini dia pasti memiliki warna yang agak gelap karena dia masih banyak mengandung mineral. Di mana di horizon O ini bagus untuk ditanami tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, seperti yang kita lihat seperti di daerah Jawa, di mana tanahnya itu masih subur karena dia masih banyak mineralnya. Di lapisan ini dia berbeda dengan lapisan-lapisan untuk selanjutnya. Dan yang kedua yaitu horizon A, di mana horizon A ini terdapat di bawah lapisan horizon O, di mana horizon A sering disebut dengan topsoil. Tanah ini merupakan hasil dari mineral dan pelapukan bahan organik. Tanah ini berwarna agak coklat tua hingga kehitam-hitaman. Tanah ini dia masih cukup subur karena dia di bawah dari lapisan horizon O. Tebal dari horizon A ini antara 20 sampai 30 cm. Nah, selanjutnya yaitu horizon B. Horizon B disebut juga dengan subsoil. Enggak sih? Selanjutnya yaitu horizon B, di mana horizon B ini urutan ketiga dari horizon lapisan tanah. Horizon B ini disebut juga dengan subsoil. B ini dia terjadinya tempat untuk pengendapan, di mana pengendapan yang terjadi di bagian horizon B ini lapisan merupakan hasil dari pencucian material dari horizon O dan A. Nah, horizon B ini lapisannya atau tanahnya berwarna agak kuning-kuningan, sehingga tanah ini sudah tidak subur lagi karena dia sudah mengalami pencucian dari horizon O dan A. Selanjutnya yaitu horizon C dan R. Horizon C ini merupakan dari batuan induk. Lapisan tanah ini belum mengalami pelapukan kimiawi, sehingga penampakannya itu masih sangat jelas ya, di mana ini masih batuan utuh. Sudah Ibu jelaskan tadi, di mana horizon C dan R ini merupakan dari batuan induk untuk pertama kali dalam proses
dan juga halus, di mana kasar seperti pasir, sedangkan agak kasar lempung berpasir, sedang yaitu lempung terasa halus dan dapat membentuk bola kasar. Kasar itu dia seperti berpasir, rasanya itu sangat kasar, rasa tanahnya. Yang agak kasar yaitu lempung berpasir, terasa agak halus dan rasa kasarnya itu cukup jelas. Yang sedang, tekstur sedang, seperti lempung, terasa halus dan dapat membentuk bola. Agak halus, dia itu seperti lempung berliat, terasa halus, dia lekat, ya seperti tanah lempung pada khususnya. Halus yaitu liat berpasir, terasa berat dan lekat serta halus, dapat membentuk bola teguh dan mengkilap, liat berdebu. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Sudah, Bu. Baik, coba kamu sebutkan tekstur tadi yang kamu pahami ada berapa? Ada yang saya hafal 2, Bu. Kasar sama halus. Oh iya, baik-baik, pintar-pintar. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Baik, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya ya. Yang tadi sudah paham? Sudah, Bu. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis tanah di Indonesia dan persebarannya. Yang pertama yaitu ada tanah aluvial. Tanah ini ada di Indonesia, di mana tanah ini merupakan tanah yang berasal dari sedimen lumpur yang dibawa oleh air sungai. Tanah ini merupakan hasil dari endapan bersama dengan lumpur sungai. Tanah aluvial ini memiliki warna agak kelabu dan sifatnya subur. Tanah ini, aluvial ini, dia bisa Ibu contohkan seperti di daerah Sumbar, di mana tanah ini sangat subur. Pada umumnya dia itu berada di dataran rendah. Di Indonesia ini Ibu contohkan seperti ditemukan di wilayah timur Sumatera, bagian utara Jawa, Kalimantan bagian selatan, dan tengah bagian utara, dan selatan Papua. Yang kedua yaitu tanah vulkanis. Tanah ini merupakan jenis-jenis tanah di Indonesia yang berasal dari abu gunung api dan material letusan gunung api yang sudah mengalami pelapukan. Tanah vulkanis mengandung banyak unsur hara, sifatnya sangat subur. Di sini Ibu beri contoh seperti di daerah Jawa, di mana di daerah Jawa itu masih banyak terdapat gunung api yang aktif, sehingga masih banyaknya para penduduk di sekitar memanfaatkan tanahnya atau lahannya itu untuk bercocok tanam atau bertani, karena tanahnya di situ tuh sangat subur. Karena tanah ini ditemukan di wilayah seperti Jawa, Bali, dan Sumatera, dan di sekitar Danau Toba. Tanah vulkanis ini dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu tanah regosol dan latosol. Tanah regosol ini vulkanis yang mempunyai butiran kasar, dan tanah latosol tanah vulkanis yang memiliki ciri khas dari warnanya merah hingga kuning dan mengandung bahan organik sedang dengan sifat yang asam. Yang ketiga yaitu tanah humus. Tanah humus adalah jenis tanah yang muncul akibat tumbuh-tumbuhan yang membusuk. Berbagai tumbuhan yang membusuk ini membuat tanah humus mengandung unsur hara yang tinggi. Artinya tanah ini pun bersifat sangat subur. Yang sudah dicontohkan tadi, yaitu sangat cocok ditanami oleh tanaman padi, nanas, dan kelapa. Tanah humus banyak terdapat di Pulau Sulawesi, Sumatera, Jawa Barat, dan Kalimantan. Dan yang keempat yaitu tanah organosol. Tanah organosol adalah jenis-jenis tanah di Indonesia yang sering dikenal dengan sebutan tanah gambut, di mana tanah ini terbentuk dari proses pelapukan bahan-bahan organik seperti sisa pembusukan tanaman rawa. Pembusukan bahan organik yang terjadi pada tanaman yang kurang sempurna karena selalu tergenang air. Karena pembusukan yang terjadi kurang sempurna, tanah
tanah ini kurang baik untuk pertanian. Tanah gambut banyak terdapat di daerah pasang surut seperti di Papua bagian barat dan Kalimantan. Kalau Ibu contohkan, seperti tanah gambut ini kan tanah yang kurang penyerapan oleh air, sehingga dimana jika hujan turun deras, dimana tanah gambut ini dia seperti kayak misalnya di sawit, maka pasti di sawit itu dia akan banjir karena tanahnya itu tidak menyerap air. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Selanjutnya yaitu tanah inceptisol. Tanah inceptisol terbentuk dari batuan sedimen atau metamorf dengan warna agak kecoklatan, kehitaman, serta campuran yang agak keabu-abuan. Tanah ini juga menopang pembentukan hutan yang asri. Ciri tanah ini adalah adanya horizon kambing, di mana horizon ini kurang dari 25% dari horizon selanjutnya. Jadi sangatlah unik. Tanah ini cocok untuk perkebunan kelapa sawit serta untuk berbagai lahan perkebunan lainnya seperti karet. Tanah inceptisol tersebar di berbagai daerah di Indonesia seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Yang keenam yaitu tanah kapur. Tanah kapur merupakan jenis-jenis tanah di Indonesia yang berasal dari batuan kapur. Tanah kapur bersifat tidak subur. Meski demikian, tanah ini masih bisa ditanami tanaman seperti pohon jati. Tanah kapur banyak terdapat di daerah Blora, Pegunungan Kendung, serta Pegunungan Seribu, Yogyakarta. Tanah kapur juga bisa dibagi dalam dua kelompok, yakni tanah renizina dan tanah mediteran. Tanah renizina merupakan tanah kapur yang berasal dari hasil proses pelapukan batuan kapur yang terjadi di daerah dengan curah hujan tinggi karena tanah ini memiliki ciri khas warna hitam dan miskin zat hara. Sebagian besar tanah rezina termasuk di daerah berkapur seperti Gunung Kidul, Yogyakarta. Sedangkan tanah mediteran merupakan jenis tanah kapur yang terjadi dari hasil proses pelapukan batuan kapur keras dan batuan sedimen. Warna tanah mediteran kemerahan sampai coklat dan memiliki sifat kurang subur. Meski kurang subur, tanah kapur mediteran masih cocok untuk ditanami tanaman jati, palawija, jambu mete, dan tembakau. Yang ketujuh yaitu tanah pasir. Tanah pasir merupakan tanah yang hanya memiliki kadar air sangat sedikit dan sangat miskin unsur hara. Tanah pasir berasal dari batuan pasir yang terletak menumpuk. Tanah ini banyak ditemukan di wilayah-wilayah pantai, disebut sanddown atau bukit pasir. Persebaran tanah pasir yang ada di Indonesia ada di pantai Parangkusumo, Yogyakarta. Kedelapan, tanah laterit. Tanah laterit merupakan jenis-jenis tanah di Indonesia yang sifatnya tidak subur atau bahkan dapat dikatakan sudah hilang kesuburannya. Ini karena dalam tanah laterit banyak berkandung zat besi dan aluminium. Kandungan unsur hara dalam tanah ini sudah hilang karena terlarut oleh curah hujan yang tinggi. Tanah laterit juga bersifat kering dan tandus. Warna tanah ini dia agak kekuningan sampai merah, sehingga tanah laterit juga sering sebagai tanah merah. Tanah ini banyak ditemukan di wilayah Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, hingga Kalimantan Barat. Yang kesembilan yaitu tanah litosol, merupakan jenis tanah yang terbentuk dari berbagai pelapukan batuan beku dan sedimen. Tanah litosol merupakan ciri khas butiran kasar berupa kerikil. Tanah ini sangat miskin unsur hara sehingga tidak subur dan kurang baik untuk pertanian.
Karena sifat tanahnya yang kurang subur, tanah ini hanya cocok untuk ditanami pohon besar di hutan. Tanah litosol banyak ditemukan di daerah Pulau Sumatera, Jawa, Jawa Tengah, Nusa Tenggara, Maluku Selatan, dan Papua. Dan yang terakhir yaitu tanah marble. Hampir sama dengan tanah kapur. Jenis tanah ini berasal dari kapur, namun dicampur dengan berbagai macam bahan lainnya. Yang membedakannya adalah ia lebih mirip seperti pasir. Tanah marble ini terbentuk dari batuan kapur, pasir, dan tanah liat dan mengalami pembentukan dengan batuan hujan namun tidak merata. Tanah ini subur dan bisa ditanami oleh persawahan dan perkebunan. Selain itu, terdapat banyak mineral dan air di dalamnya. Tanah ini banyak terdapat di dataran rendah seperti di Solo, yaitu di Jawa Tengah, di Madiun dan Kediri, yaitu di Jawa Timur. Baiklah, Ibu akan memberikan tugas. Itu coba kalian tulis di kertas satu lembar. Tulis dari horizon yang Ibu jelaskan tadi. Dia ada 5. Nah, sebutkan dari gambarnya, terus sebutkan horizonnya. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Nanti Ya, Ibu ke Bu. depan. Baik, Bu. Ya, dimulai dari sekarang ya. Ya, Bu. Bu, diwarnain nggak, Bu? Ya, buat sebagus mungkin ya. Nanti Ibu kasih nilai. Jadi nilai plus. Oke, Bu. Udah siap anak-anak? Sudah, Bu. Baik, kumpulkan ke depan ya. Boleh perwakilan aja juga nggak apa-apa. Itu yang di bawah lagi. Lupa loh, Bu. Iya, Bu. Baik, ini sudah ya. Ya, Bu. Ini akan Ibu acak dari hasil yang kalian pahami. Dan terus di sini, terus nanti kalau mau dipepet kalian jelasin ya. Ya, Bu. Baik, Ibu. Baik, di sini Ibu akan menunjuk siapa ya? Siapa yang mau? Sepertinya harus Ibu tunjuk ya. Pada diam semuanya. Ibu menunjuk Eliuhat. Ibu saya, Bu. Ibu nih. Gak apa-apa kan cuma suruh dibaca hasil yang dari kamu pahami tadi ya. Dibaca kembali ya. Ya, nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan penerangan dari Ibu yang tadi diterangkan. Di sini ada lapisan tanah yang pertama horizon O. Nah, horizon ini mengandung banyak mineral yang dihasilkan dari pelapukan dan pembusukan tanaman atau daun-daun yang jatuh berguguran. Nah, yang kedua di sini ada horizon A. Ya betul, horizon A. Nah, di lapisan kedua ini ada horizon A yang sering dinamakan lapisan topsoil. Nah, tanah ini merupakan hasil dari mineral dan pelapukan bahan organik. Tanah ini berwarna coklat agak tua hingga hitam-hitaman. Dan yang ketiga yaitu ada horizon B. Nah, horizon B di sini yaitu lapisan tanah yang selanjutnya dinamakan lapisan subsoil. Nah, dan merupakan tempat di mana penimbunan terjadi. Mengandung yang terjadi di bagian lapisan ini merupakan hasil pencucian bahan material dari lapisan sebelumnya. Nah, di sini ada juga horizon C, yaitu yang lapisannya yang sangat
lapisan batuan itu. Ya, Bu. Ya, terima kasih Aliha. Silakan duduk ya. Akan memberikan kuis untuk anak-anak sekalian. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengulang lagi. Ini akan Ibu bagikan. Materi yang sudah kalian buat di kertas. Dipelajari lagi. Nanti Ibu kasih kuis ya untuk menambah nilai. Jangan susah-susah ya, Bu. Jangan susah-susah ya, Bu. Ya, dibaca dulu ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Tadi 2 menit langsung. Ya, silakan dibaca. Baik, Bu. Baik, waktunya sudah 2 menit ya. Buatnya di kertas selembar. Terus nanti kumpulkan lagi ke Ibu ya. Ibu akan membacakan soalnya. Dia berupa esai. Berapa soal, Bu? 5 saja. Baik, yang pertama, sebutkan lapisan batuan yang disebut oleh batuan induk disebut dengan horizon. Langsung ditulis ya di kertasnya. Langsung jawaban, Bu. Iya, langsung jawabannya aja. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Yang kedua, sebutkan pengertian dari tekstur tanah. Yang ketiga, sebutkan jenis-jenis tanah yang kalian ketahui yang ada di Indonesia. Yang keempat, yaitu
Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, dipersilahkan. Saya Rani, izin bertanya Bu, apa penyebab dari keasaman tanah? Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Rani. Keasaman tanah disebabkan oleh ion H+ yang dihasilkan pada saat terjadi pelindian kation-kation dalam tanah. Keadaan pH tanah mineral dipengaruhi oleh kandungan kation dalam batuan induk. Kation-kation dilepaskan pada saat terjadi pelapukan dan KTK dari kaloid tanah dijenuhi oleh kation sampai konsentrasi tertentu. Faktor lain seperti iklim, perkembangan tanah, dan lain-lain juga akan berpengaruh pada tanah. Apakah ada yang bertanya lagi? Tidak, Bu. Baiklah, itu akan memberikan kesimpulan pada siang hari ini, yaitu kita dapat mengetahui dari horizon tadi lapisan-lapisan tanah, yaitu ada horizon O, A, B, C, dan R, di mana kita juga dapat mengetahui tekstur tanah, yaitu ada tekstur tanah halus, agak halus, dan agak kasar, dan di mana kita juga dapat mengetahui manfaat dari tanah, yaitu sebagai tanah itu menyediakan unsur hara, menyediakan mineral, dan sebagai sumber mata air. Sekian pembelajaran pada siang hari ini, semoga bermanfaat. Baik, Ibu tutup pembelajaran pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.